Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Inilah ahli syurga yang selalu menjawab salam, baik lemah atau lembut, dia akan semangat karena afsyus salam tadkhulunal jannah. Jawablah salam, itu adalah tanda kita menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kita yang merasa beriman, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana orang-orang dulu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalimatnya sederhana, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Setiap tahun diingatkan. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Maka takwa adalah satu saat kita kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan ketika seorang bayi yang lahir, kemudian harapan dari orang tuanya bisa berjalan. Apakah cukup hanya sekedar bisa berjalan? Maka berjalan dan bisa berlari. Kemudian apakah cukup sekedar berlari? Terus diharapkan oleh orang tuanya bisa berjalan, mengitari bumi, mengitari dunia, dan sampai sukses. Apakah kalau sudah punya uang 1 triliun disebut sukses? Mungkin dia akan berharap bisa 2 triliun, 3 triliun, sampai sebanyak mungkin. Hatta zurtumul maqabir. Ternyata kesuksesan itu ketika kita masuk ke dalam kubur. Belum hanya sampai di kubur, nanti sampai kita menuju padang mahsyar. Apakah kita termasuk golongan kanan atau golongan kiri? Belum sukses sampai di situ, apakah kita masuk belok ke dalam surganya Allah atau kita akan menuju nerakanya Allah? Karena ada ahli jihad, kemudian ditanya oleh Allah, untuk apa kehebatan engkau, tenaga engkau? Maka dia jawab, aku berjihad ya Allah untuk menegakkan agamamu ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Karena dusta engkau, sesungguhnya engkau berharap disebut menjadi pahlawan. Pahlawan kesiangan yang mereka menganggap dirinya pahlawan, berjihad, berjuang. Tapi sesungguhnya harapannya harapan dunia. Begitu ahli ilmu dan ahli Quran. Kemudian dikatakan, untuk apa engkau beramal Quran, beramal dengan ilmu, mencari ilmu? Maka aku ingin menyebarkan syiar agamamu ya. Kadzabta, dusta engkau. Ya, engkau berilmu, engkau baca Quran, agar engkau disebut seorang yang hebat, yang ahli ilmu, yang hebat, ahli baca Quran. Maka yang ketiga, orang yang diberikan harta sekian banyaknya, kemudian berbagi, memberi kepada orang lain. Ditanya oleh Allah, untuk apa harta engkau berikan? Maka dia menjawab, aku bersedekah, aku berbagi dengan sebagaimana perintah. Satu jawaban lagi kata Allah, kadzabta. Ya, engkau adalah dusta, bahwa engkau berbagi, memiliki segala-galanya adalah untuk menjadi orang yang disebut dermawan, orang yang hebat, orang yang sukses. Ternyata sukses dalam satu ungkapan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ayat sebelumnya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang sukses? Yaitu yang pertama, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, faghfir lana, orang yang diampuni oleh Allah, kemudian diberikan jalan, faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina, dibersihkan semua dosa-dosanya masa lalu,
Kemudian wa tawaffana mal abror, diwafatkan dalam kondisi menjadi orang-orang yang penuh keberkahan. Ramadan datang kepada kita untuk menyeleksi siapa yang bertakwa. Takwa di sini yaitu orang yang kembali taubat, mungkin setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun ahli maksiat. Tapi begitu datangnya Ramadan, bertahun-tahun, kemudian di tahun terakhirnya dia kembali kepada Allah. Itulah takwa yang sesungguhnya. Ibarat seorang pelacur yang kemudian dia bertaubat, hanya memberikan minum seekor hewan, kemudian dia bertaubat kepada Allah, wafat, maka dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Itulah, jadi jangan anggap bahwa Ramadan adalah untuk orang-orang yang sekedarnya mereka meningkatkan kesolehan. Tapi ajaklah orang yang bermaksiat, orang yang perlu dengan taubatnya. Ramadan adalah tempat mengembalikan ketakwaan mereka, kesadaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momentum. Baru 3 hari, 4 hari, kemudian sampai 30 hari. Berapa orang yang menjadikan masjid ini menjadi tempat bertaubat? Atau sebaliknya, justru orang-orang yang dulunya soleh, yang dulunya hebat ibadahnya, baca Quran di minggu awal, minggu 2, minggu 3, tapi minggu 4-nya kemudian melepaskan dan meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana mereka yang katanya tempat bertaubat, yang katanya tempat kembali kepada Allah, tapi di akhir-akhir mereka meninggalkan Quran, mereka meninggalkan masjid, mereka meninggalkan sejadah, mereka meninggalkan sedekah dengan kesibukan-kesibukan dunia. Jangan-jangan orang yang baru bertaubat lebih bertakwa dari kita. Ibarat bayi yang baru berjalan, maka kita akan katakan, hebat anakku, karena dari merangkak dia bisa berjalan sendiri, bahagia orang tuanya karena bisa berjalan padahal masih panjang. Yang repot adalah orang yang merasa hebat bisa berjalan, tapi karena keangkuhannya dia kemudian terseledat, kemudian terpelintir, jatuh, kemudian dia tidak bisa bangun lagi, masuk ke rumah sakit, kemudian membenci, menghina dengan berbagai macam penyakit yang ada, kemudian mati dengan su'ul khatimah. Kata kuncinya adalah sejauh mana keikhlasan kita untuk berada dalam Ramadan, membangun kedekatan dengan masjid, membangun kedekatan dengan berbagi, membangun dengan segala potensi yang kita miliki, baik dulu pendosa ataupun dulu masih sangat kurang dengan amal-amalnya. Ini momentum pertama di Ramadan untuk menjadi takwa. Maka jangan kita anggap para pendosa di Ramadan ini mereka adalah ahli dosa. Ajak mereka untuk masuk ke dalam masjid, untuk membuka Al-Quran, untuk membuka tabir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum yang kedua tentunya buat kita yang sudah punya iman tebal, yang punya kualitas saum, yang sudah berlomba-lomba, maka Ramadan adalah untuk wasari'u ila magfirah. Mari kita berlomba-lomba untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap kesolehan kita kemudian kita diampuni dosa kita. Mungkin dengan kesolehan kita justru bertaburan dosa-dosa karena kita menganggap kesolehan kita dalam berjalan kita dengan angkuhnya, dengan kopiah kita, dengan baju koko kita, dengan janggut kita. Tapi kesombongan dan keangkuhan dibungkus dengan sebuah nuansa kesolehan. Sesungguhnya jiwa kita ria, sesungguhnya jiwa kita ujub, sesungguhnya jiwa kita adalah munafik karena kita berharap pujian-pujian dari orang-orang yang ada. Maka Ramadan datang untuk mengetahui hati kita. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Yang berjalan dalam kesolehan kami ada kesombongan, yang berjalan dengan keilmuan kami ada keangkuhan, yang berjalan menuju berbagai macam tempat baik kami, sedekah kami, tapi ada kebanggaan diri kami.
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mukhlisin, jadikanlah kami orang-orang yang bisa membangun jiwa kami. Ala bizikrillah. Maka Ramadan kita gunakan untuk perbanyak ingat kepada Allah. Maka disinilah kekuatan yang sesungguhnya. Jiwa seorang mukmin bukan ditampilkan dengan fisiknya, walaupun fisik bisa menjadi ukuran, tapi sesungguhnya makin dia tumbuh dengan kesolehannya. Amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia semakin hari punya keimanan, amal-amal soleh yang bisa mengingatkan. Tidak perlu banyak bicara, tapi dengan tingkahnya, dengan polanya, dengan perilakunya menjadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau dia belum bicara saja sudah memberikan sebuah kekuatan akan keimanannya, maka apalagi watawasau bil haqnya, nasihat-nasihatnya menjadi kekuatan kita. 30 hari kita dinasehati, 30 hari kita mendapatkan kultum. Jikalau tidak berubah, apakah pemberi nasihatnya yang penuh dengan kekuatan yang bukan sesungguhnya menginginkan perubahan pada umatnya, atau jiwa-jiwa kita yang tidak mempan dinasehati tiap hari, diberikan tausiah tiap hari, tapi begitu keluar dari Ramadan tetap seperti manusia-manusia yang syahwatnya lepas sehingga tidak ada gunanya sebulan. Kam min saimin laisa lahu min siyam. Berapa banyak orang yang saum tapi tidak berdampak saumnya, karena begitu kembali mereka kembali pada Idul Fitri. Idul Fitri adalah kembali pada rakusnya makan, rakusnya syahwat, rakusnya kebebasan mereka untuk melampiaskan semua keinginan-keinginan mereka. Di mana takwa kita? Maka takwa ada dalam jiwa kita, terus tumbuh sampai menunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin rendah hati, semakin hari semakin tunduk khusyuk kepada Allah, dan itulah takwa sebagai pegangan jiwa untuk kita menuju Allah. Perjalanan kita yang panjang, maka sampai nanti di surganya Allah di screening apakah kita orang yang ikhlas atau tidak dalam perjalanan hidup kita. Wal'afku minkum. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dengan Ramadan kita, ikhlas dengan salat-salat kita, ikhlas dengan sedekah-sedekah kita, ikhlas dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan itulah yang sesungguhnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kamu melakukan ibadah-ibadah ini kecuali kita semakin hari semakin tunduk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ikhlas, dia tidak peduli pujian, emosi, amarah, obrolan dan berbagai macam fitnah yang ada. Dia hadapkan wajahnya. Inni wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan jiwaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hari semakin soleh, semakin kuat, sebagaimana baginda Rasul ujian-ujiannya semakin menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menguatkan kita untuk tunduk sujud kepada Allah, sehingga melepas kekuatan-kekuatan dunia yang ada, embel-embel jabatan yang ada pada kita, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.